Selamat siang para peserta. Sebelum acara dimulai, perhatikan untuk seluruh peserta pastikan nama yang ada di Zoom sesuai dengan nama yang telah didaftarkan, yakni nama peserta, garis miring asal instansi. Setelah bergabung, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan juga wajib untuk menonaktifkan mic demi menjaga kenyamanan dan keamanan selama acara berlangsung. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan nama, asal instansi, lalu pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia. Untuk itu, sebelum acara dimulai, kita akan lakukan sesi dokumentasi pengambilan gambar kepada hadirin semua. Dimohon untuk menyalakan kamera. Kepada panitia, silakan dipanggil. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, sebagai pembukaan acara, pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Budi Luhur. Untuk seluruh hadirin dimohon untuk menonaktifkan kamera terlebih dahulu karena untuk menjaga kestabilan koneksi pemutaran video. Kepada operator, silakan dibantu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Budi Luhur. Selanjutnya, kepada panitia mohon dibantu Mars Universitas Budi Luhur.
Baik, terima kasih. Kepada hadirin dimohon mengaktifkan kamera kembali. Kepada hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jalan-jalan ke Kota Padang, singgah sebentar di Batu Aji. Berhubung waktu sudah beranjak siang, mari acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budi luhur. Kami ucapkan selamat datang di acara webinar Pekan Ilmiah Kriminologi yang akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang terhormat Rektor Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino MSc MM. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, Bapak Dr. Rusdianta. Yang terhormat Kepala Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur, Ibu Kazizah Gusmita M. Krim. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Pekan Ilmiah Kriminologi, Kalista Amalin Koir. Yang kami hormati Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang akan menjadi narasumber dalam webinar Pekan Ilmiah Kriminologi hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Budi Luhur yang telah hadir hari ini serta hadirin peserta webinar Pekan Ilmiah Kriminologi. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Putu Ayu Devi Krismayanti yang tentunya akan memandu acara yang sangat berharga ini hingga sampai selesai nanti. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan Rektor Universitas Budi Luhur kepada Bapak Dr. Insinyur Wendy Usino MSc MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Bapak Dr. Rusdianta. Yang saya hormati Ibu Kepala Program Studi Kriminologi, Bu Hazizah, Ketua Himakrim, Ketua Panitia, serta Ibu narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan juga para dosen, para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita siang ini bisa berkumpul secara virtual. Maaf, tadi yang nge-mute adalah host. Saya unmute lagi. Pada webinar dalam rangka Pekan Ilmiah Kriminologi ini adalah sebuah kegiatan yang saya sangat apresiasi, khususnya panitia dan juga prodi, di mana program ini sangatlah mendukung kegiatan keilmuan kita sebagai kelompok akademik. Dalam hal ini saya harapkan pada webinar kali ini dengan topik kekerasan dalam rumah tangga yang kita sadari banyak sekali terjadi, khususnya di negara-negara dunia ketiga, yang masih kurang memperhatikan hak-hak perempuan khususnya, dan juga keluarga, yang mana KDRT sering terjadi, dan mudah-mudahan generasi muda yang menjadi partisipan dalam acara webinar ini sudah mulai aware dari awal. Kekerasan itu tidak saja kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Itu yang sering terjadi, yang mengakibatkan berdampak pada psikologis dari anggota keluarga. Dalam hal ini mudah-mudahan semua mahasiswa yang ada di sini, semua partisipan mendapatkan
masukan-masukan dari narasumber berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya dihindari berkaitan dengan hubungan antar anggota keluarga di dalam rumah tangga. Karena cepat atau lambat Anda semua mahasiswa akan memasuki dunia mahligai rumah tangga, sehingga Anda sudah harus mulai aware, harus mulai sadar bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku dalam menjadikan keluarga yang bahagia dan bermanfaat. Tentunya dengan menghilangkan terjadinya kekerasan verbal maupun kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Karena itu ada unsur kriminalnya khususnya untuk kekerasan fisik. Tapi kekerasan verbal masih belum ada. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nanti sudah ada undang-undang yang untuk melindungi para anggota keluarga. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses para panitia, selamat bagi para peserta mendengarkan apa yang dipaparkan oleh narasumber. Untuk itu saya juga mohon maaf karena bersamaan nanti jam 1:30 saya ada acara undangan dari Mas Menteri Nadiem Makarim untuk implementasi peluncuran Merdeka Belajar Jilid ke-6 yang akan dibuka oleh Presiden. Untuk itu sekali lagi selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat buat Anda untuk masa depan Anda semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Sekali lagi saya ucapkan sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Terima kasih Pak Rektor. Saya izin nanti 1:30 saya live ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rektor. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah narasumber menyampaikan materinya. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Pada dasarnya, forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan narasumber yang dapat kita gunakan untuk kehidupan. Namun secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti acara dengan sebaik-baiknya. Dengan tema hari ini, kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam ruang lingkup rumah tangga. Untuk itu, semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Perkenalkan Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, SOS. Beliau seorang sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai pengajar muda Indonesia Mengajar Angkatan ke-6 tahun 2013 hingga 2014. Beliau pernah menjabat sebagai analis program dan perencanaan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 hingga 2018. Beliau juga pernah menjabat sebagai analis data dan informasi di Biro Perencanaan dan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan juga saat ini beliau sebagai Kepala Subbidang Pelayanan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Langsung saja kepada Ibu Siska Ayu Tiara Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak atas perkenalannya. Dan terima kasih banyak juga atas kesempatannya kepada Pak Rektor, Pak Wendy, dan Bapak Dekan, Bapak Rusdianta, serta Ibu Kaprodi Kriminologi, Ibu Hazizah. Salam kenal, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Sebenarnya ternyata banyak ya pesertanya, sampai 300. Sampai 300, berapa ini? 333. Informasi awal sih sekitar 150, ternyata sampai 2 kali lipat ya Bu. Bapak. Ya, tidak apa-apa. Di sini izinkan saya untuk berbagi apa yang
saya ketahui gitu, dan terlebih kepada yang kami kerjakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya, panitia. Ya, bicara terkait dengan KDRT, Bapak Ibu, memang kasus KDRT ini seperti siklus yang tidak pernah berhenti gitu. Terjadi, selesai, bahkan tidak selesai gitu. Hanya ada jeda, kemudian terulang lagi dalam sebuah keluarga. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan berbicara terkait dengan kebijakan, di tatanan kebijakan, karena di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan kementerian dengan status klaster 3 pada tatanan kebijakan. Nah, namun di tahun 2020 ini ternyata kami di kementerian mendapatkan tusi tambahan dari Presiden, yaitu berupa layanan terhadap korban. Nanti di slide akan saya paparkan. Boleh lanjut? Ya. Berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, kita boleh next aja, Mbak. Nah, berbicara tentang dasar hukum. Dasar hukum belum, ini operatornya di mana? Tolong dibantu siapa? Nah, oke. Oke, terima kasih banyak. Ya, berbicara tentang dasar hukum, banyak sekali dasar hukum yang mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, atau lebih spesifiknya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ini CEDAW ya, pasti teman-teman kriminologi udah sering dengar lah apa itu CEDAW, seperti itu. Pasti mungkin bahkan mungkin mengkaji apa itu CEDAW dan turunan-turunannya. Kemudian ada juga Undang-Undang 23 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, di sini undang-undang khusus penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada di Undang-Undang 23 tahun 2004. Nah, ini beberapa dasar hukum yang di dalamnya mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Oke, slide selanjutnya. Di sini saya ingin menyampaikan dulu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada amanat yang menyebutkan bahwa terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu merupakan urusan pemerintahan wajib. Nah, maksudnya urusan pemerintahan wajib ini adalah urusan yang harus ditangani gitu. Ada penanggung jawabnya, yaitu di sini adalah Kementerian PPPA. Nah, dari urusan wajib tersebut ada 6 suburusan. Di sini dibagi 6 suburusan: kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak. Nah, KDRT ini masuk ke dalam suburusan yang mana? Yaitu adalah suburusan perlindungan perempuan. Nah, selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, karena tadi berbicara undang-undang tentang pemerintah daerah, jadi upaya perlindungan perempuan itu diatur tidak hanya pemerintah pusat saja yang mengerjakan, tapi diturunkan juga bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk terlibat dalam upaya perlindungan perempuan. Nah, di sini ada di pencegahan maupun penanganannya. Jadi keterlibatan antara pusat dan daerah di sini diatur seperti itu. Jadi selama ini kalau dalam penanganan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja tidak akan cukup gitu. Diperlukan partisipasi dari pemerintah daerah bahkan sampai lingkup terkecil di masyarakat. Nah, kemudian di next di slide selanjutnya, di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa tahun 2020
Kementerian PPPA mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional. Jika sebelumnya, sebelum muncul Perpres 65/2020 ini, hanya di tataran kebijakan, advokasi kebijakan, kemudian koordinasi seperti itu. Nah, di tahun 2020 ini berdasarkan Perpres 65 ini ditambahkan tusi Kemen PPPA itu adalah penyedia layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan tusi Kemen PPPA tadi gitu. Bagaimana nanti akhirnya turun untuk penanganan kasus KDRT seperti itu. Nah, mungkin next ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dari Perpres 65/2020 ini akhirnya terjadi perubahan struktur di kementerian kami yang tadinya karena berbasis kebijakan gitu, dan di tahun 2020 bertambah tusi layanan tadi, maka ditambah unit-unit, ada unit keasdepan yang khusus untuk pelayanan korban, di khusus perempuan, pelayanan korban kekerasan, dan satu lagi pelayanan korban untuk di anak, khusus anak, seperti itu. Nah, selanjutnya kebijakan penghapusan KDRT. Nah, mungkin di sini kita akan mengupas tentang Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kebijakan pendukung lainnya seperti Perma, di sini ada Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, kemudian Surat Edaran Jaksa Agung nomor 007-A-J-A-2011 tentang penanganan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, dan kemudian terakhir ada MOU tentang penyelenggaraan penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi seperti yang saya katakan bahwa dalam menangani kasus KDRT ini tidak hanya lingkup kementerian saja atau tidak hanya kepolisian saja, tapi harus ada kerjasama dari semua unit lembaga, baik di pemerintahan maupun masyarakat. Gitu. Kita bersama-sama. Nah, tadi MOU ini ada MOU ini dari 6 instansi, ada Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemen PPPA, dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, di sini kita menguatkan kebijakannya terlebih dahulu untuk penanganan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, selanjutnya berbicara tentang KDRT. Apa sih KDRT itu? Gitu. Mungkin teman-teman semua di sini yang mahasiswa, tadi seperti Pak Rektor bilang, mungkin belum memasuki masa berumah tangga ya, seperti itu. Jadi tapi dalam keluarganya pasti itu sudah suatu rumah tangga, menjadi bagian dari rumah tangga, menjadi seorang anak dari orang tuanya, menjadi bagian dari rumah tangga tersebut. Nah, kekerasan dalam rumah tangga itu ada setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi di sini, di definisi ini disebutkan tadi yang menimbulkan kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, di slide selanjutnya, ini adalah tentang jenis-jenis KDRT. Nah, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga itu ada fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kalau fisik pasti mudah dipahami gitu. Kekerasan fisik entah itu memukul, mencubit, menendang, gitu. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang mengakibatkan perlukaan fisik seperti itu. Nah, kalau psikis ini yang tadinya ini yang tidak bisa terlihat secara langsung, gitu ya. Karena akibatnya itu seperti ketakutan, minder, hilangnya rasa percaya diri, terus hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, seperti
ada penderitaan psikis lah, batin seseorang tuh. Nah, ini yang mungkin jenis kekerasan psikis inilah yang mungkin salah satunya yang perlu lebih sensitif lagi ya kita untuk melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan psikis ini. Kemudian kekerasan seksual, ini pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kemudian pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga gitu, dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kemudian penelantaran rumah tangga ini juga biasanya keterkaitan dengan ekonomi keluarga, bahwa tidak adanya tanggung jawab dari suami terhadap istri maupun anaknya. Kalau di sini kan disebutkan tadi di Undang-Undang 23-nya bahwa penelantaran itu tidak hanya tidak memberikan nafkah, tapi di sini juga yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali. Jadi korban ini merasa tidak berdaya ketika dia keluar dari rumah tersebut. Nah, selanjutnya tujuan PKDRT ini apa? Nah, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini tujuannya sudah jelas, adalah mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi, baik terhadap perempuan maupun anak gitu. Bahkan kalau misalnya sempat ada nanya untuk laki-laki juga. Nah, karena di sini juga tidak spesifik gitu disebutkan, tapi memang untuk melindungi gitu segala bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikis maupun penelantaran. Nah, kemudian tujuan lainnya melindungi korban. Jadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini harus dilakukan gitu, supaya tidak ada korban-korban yang muncul. Kemudian menindak pelaku. Nah, ini mungkin kalau misalnya dalam kriminologi kan ada penindakan ini untuk apa sih fungsinya? Fungsi penggentar jeraan mungkin di sini supaya KDRT itu tidak terjadi lagi, tidak menimbulkan korban lagi. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang siklus KDRT. Jadi KDRT itu siklus awal misalnya setelah suami istri menikah. Mereka akan mengalami masa bulan madu gitu, di mana hubungan antara suami istri itu dimulai dengan ya pasti namanya bulan madu, manis, harmonis seperti itu. Nah, ini kemudian akan muncul tiba-tiba akan muncul ketegangan gitu ketika komunikasinya kurang, terus adanya permasalahan-permasalahan rumah tangga, entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan tadi yang komunikasi, atau mungkin adanya gangguan lain seperti suami atau istri sakit yang kemudian mereka tidak bisa menghadapi itu bersama-sama, akhirnya muncul ketegangan. Nah, ketegangan sering konflik akhirnya cekcok. Nah, ketegangan ini akhirnya bisa memunculkan kekerasan gitu. Terjadi kekerasan pada pasangan baik itu secara verbal, psikologis ataupun fisik misalnya. Bentakan mungkin diawali dengan bentakan, kemudian ditambah dengan pukulan atau mungkin ditambah lagi dengan ancaman, awas kamu kalau ngadu misalnya seperti itu. Nah, itu sudah termasuk bagian dari kekerasan ya secara psikis, mengancam seperti itu. Nah, ini kemudian di beberapa kasus ketika terjadi kekerasan, istri itu dengan dengan pede gitu, ingin mengadukan suaminya. Dan ini beberapa kali memang sering terjadi gitu. Ada korban melapor baik ke kepolisian atau unit-unit layanan. Kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kita ada di dinas-dinas PPPA di daerah itu kita membentuk unit PPA, UPTD, Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ketika korban datang mengadu, mereka menyampaikan bahwa, iya, tolong saya menjadi korban kekerasan, saya ingin melaporkan suami saya karena telah melakukan kekerasan seperti itu. Tolong ditindak suami saya. Oh, oke, itu laporan masuk. Nah, tapi
ketika sudah dilaporkan, si istri kembali ke rumah, tiba-tiba suami udah nggak marah lagi gitu. Dia sudah tidak marah. Kemudian suami menyesal, minta maaf terhadap istri telah melakukan telah memukul atau telah mengancam seperti itu. Nah, penyesalan yang dilakukan oleh suami ini terkadang membuat hati istrinya luluh gitu. Akhirnya, oh iya deh, dimaafkan seperti itu. Nah, akhirnya ketika kasus yang tadi sudah dilaporkan, ketika ingin ditindaklanjuti nggak jadi gitu. Ketika dikonfirmasi lagi ke korban, bagaimana Bu ini kasusnya? Apakah ingin ditindaklanjuti? Nggak usah Bu, Pak gitu. Saya sudah rujuk kembali gitu dengan suami. Nah, sering seperti itu gitu. Jadi gimana mau dilanjutkan? Nggak usah. Oh oke. Selesai. Ternyata tidak gitu. Masuk lagi masa bulan madu seperti itu. Nah, akhirnya muncul lagi siklus setelah masa bulan madunya itu selesai, mereka sudah rukun kembali. Oh, ada lagi konflik lagi, mereka berantem lagi. Ternyata suaminya ini masih kalau misalnya biasanya itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami itu, sekali suami melakukan kekerasan itu akan ada potensi kecenderungan untuk dia akan mengulangi kekerasannya tersebut. Akhirnya berulang lagi tuh, terjadi lagi kekerasan, kemudian suami minta maaf, istrinya luluh, kemudian baik lagi. Nah itu ditemukan di banyak gitu kasus yang seperti itu. Jadi ketika sudah mengadukan, ditarik lagi, akhirnya pas istri mengadu lagi, loh bukannya dulu juga pernah mengadukan, gitu. Lalu diyakinkan apakah benar-benar mau menindak atau seperti apa. Nah ini suatu permasalahan yang rumit juga gitu bagi para pemberi layanan gitu, terhadap korban. Nah kemudian hak-hak korban. Nah sebelum masuk ke hak korban tadi, dampak siklus yang tadi, dampak siklus kekerasan bagi korban, pihak luar meminta korban memaafkan pelaku. Kadang ada juga intervensi dari keluarga, misalnya dari keluarga suami. Udah maafin aja ya, kita berdamai istilahnya seperti itu. Atau intervensi dari keluarga besar yang mengharapkan udah diselesaikan secara kekeluargaan. Itu banyak seperti itu yang akhirnya ya sudah istrinya merasa oh ya sudah memaafkan aja gitu. Tapi itu terus berulang. Gitu. Next tadi hak-hak korban. Di sini, nah korban tadi berhak ya mendapatkan perlindungan. Perlindungannya ini baik dalam perlindungan kesehatan, pendampingan korban, mendapatkan konseling, bimbingan rohani, maupun buat resosialisasi, rehabilitasi sosial di sini. Nah jadi di sini ada layanan ketika menjadi korban KDRT, dia berhak mendapatkan bantuan dari tenaga medis, dari kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga sosial lainnya seperti itu. Nah, di sini juga dimasukkan untuk konseling, biasanya sangat dibutuhkan ya. Mungkin tahap awal ketika korban melakukan pengaduan, dia sebenarnya ingin mengeluarkan ya, unek-uneknya gitu. Dan ini pun konseling korban KDRT ini juga tidak seperti biasa, tidak seperti kasus-kasus biasa gitu. Butuh pendekatan yang lebih mendalam gitu terhadap korban agar korban itu mau menceritakan apa yang mereka alami. Karena selama ini masyarakat kita masih beranggapan bahwa kasus KDRT itu adalah kasus ranah private gitu. Menganggap bahwa kasus KDRT itu ya udah itu masalah rumah tangga saya, ya nggak perlu diumbar-umbar gitu. Biarkan saya saja yang tahu, mengalami, orang lain tidak perlu tahu gitu. Nah, padahal sudah ada Undang-Undang 23 2004 ini gitu yang mengatakan bahwa akhirnya kasus KDRT ini akan menjadi ranah publik yang ketika dia diadukan sebagai delik aduan akan memunculkan konsekuensi untuk diberikan sanksi gitu seperti itu bagi pelakunya. Nah, jadi masih ada di beberapa masyarakat kita yang menganggap bahwa kasus KDRT itu adalah hal yang tabu untuk diceritakan ke orang lain seperti itu. Nah, itulah salah satu faktor yang akhirnya menyebabkan kenapa sebenarnya angka KDRT itu masih sebenarnya sangat besar tapi tidak
muncul gitu ke permukaan. Selanjutnya, nah ini tadi tujuan pemenuhan hak korban tadi semata-mata dilakukan untuk pemulihan kembali korban pada keadaan semula. Karena setelah yang namanya menjadi korban gitu, pasti dia akan mengalami minder, kekurangan rasa percaya diri, gitu. Menganggap diri dia, oh saya korban gitu. Ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat, dia takut gitu dengan stigma-stigma di masyarakat. Nah, ini adalah bagaimana caranya tujuan pemenuhan hak korban tadi itu bisa memulihkan kembali korban seperti keadaan semula gitu. Ya seperti dia nggak pernah ada masalah gitu. Jadi dia bisa beraktivitas kembali seperti biasa gitu. Ini juga berlaku untuk anak maupun perempuan gitu kan. Kalau anak biasanya justru yang lebih rentan gitu menjadi korban KDRT karena secara psikologisnya belum begitu matang gitu. Dan masa depan dia masih panjang gitu untuk menghadapi dunia luar. Nah, di sini selanjutnya, nah kalau ini mungkin slide yang terkait dengan perlindungan korban ini seperti apa, mungkin bisa teman-teman cek gitu ya di Undang-Undang 23 2004 tadi. Pertama di kepolisian, sebenarnya kepolisian itu harus berbuat seperti apa sih? Nah, dia itu kepolisian itu wajib segera memberikan perlindungan sementara bagi korban. Ketika korban datang melapor ke kepolisian, oh harus diterima gitu, dilindungi. Bukan justru malah ditolak. Tapi ada kasus seperti ini yang sering terjadi ketika ada korban melaporkan kasus KDRT. Nah, inilah dan ini juga salah satu upaya yang di Kementerian PPPA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para aparat penegak hukum. Nah, salah satunya adalah pada polisi gitu. Pada polisi, memberikan pelatihan pada polisi adalah ketika bagaimana ada korban KDRT yang melapor seperti itu. Nah, sempat ditemukan beberapa kali gitu. Polisi ini mereka tidak paham gitu bahwa ini adalah korban KDRT yang dia mengalami banyak tekanan gitu. Nah, seperti tadi stigma yang pandangan masyarakat yang sebelumnya yang menganggap bahwa KDRT itu urusan rumah tangga. Jadi ada korban ketika melapor polisi, polisinya sempat berkata bahwa oh ya udah Bu, maafin aja, cuma dipukul gitu doang kan. Masih ada seperti itu gitu di lingkungan APH itu sendiri. Makanya salah satu upaya kami untuk penghapusan KDRT ini di penanganannya adalah memberikan pelatihan kepada aparat-aparat penegak hukum. Ada polisi tadi, jaksa, dan ini dilakukan secara berkala gitu, untuk para APH ini. Nah, terus kemudian setelah tadi polisi, ini bisa dibaca. Nah, perlindungan korban dari tenaga kesehatan. Next. Nah, ini di tenaga kesehatan. Jadi, tenaga kesehatan itu dia harus memberikan pelayanan juga gitu. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban atau dikenal dengan visum ya, memberikan visum et repertum gitu atas permintaan penyidik kepolisian gitu. Memberikan surat keterangan medis yang bisa menjadi barang bukti nanti ketika di pengadilan. Ini pekerja sosial. Nah, ini di slide selanjutnya itu adalah pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial. Jadi kasus KDRT ini tidak hanya melibatkan para aparat penegak hukum tadi gitu. Ternyata ada pekerja sosialnya juga, para relawan yang memberi bantuan, memberikan dukungan kepada korban. Gitu. Nah, di sini ada pekerja sosial salah satunya itu memberikan konseling, untuk memberikan penguatan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi. Gitu. Nah, ini yang poin B ini penting, gitu, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Terkadang korban itu sendiri tidak paham sebenarnya dia punya hak untuk melaporkan, untuk mendapatkan perlindungan
uh, dan untuk mendapatkan perlindungan dari kasus yang dia alami gitu. Nah, korban ini terkadang tidak paham kalau dia tuh punya hak seperti itu karena sudah berada di bawah ancaman tadi gitu dari pelaku, itu suaminya gitu, atau orang di dalam rumah tangganya yang melakukan kekerasan seperti itu. Terkadang karena sudah merasa takut, cemas gitu, bahkan ketika mau melaporkan saja sudah takut gitu. Nah, mereka kadang korban itu tidak paham bahwa mereka punya hak-hak yang dilindungi. Nah, di sini juga mengantarkan korban ke rumah aman. Nah, ini yang keempat ini ada relawan pendamping tadi, mendampingi korban tadi ya, menginformasikan pada korban, mendampingi korban dalam penyidikan, pada proses hukum yang dilalui. Seperti itu. Karena kadang korban itu tadi yang sempat saya sampaikan bahwa justru keluarganya itu malah tidak mendukung gitu dia untuk melaporkan kasusnya gitu, kasus kekerasan, justru malah menyudutkan, gitu, mendiskriminasi korban ini. Nah, ini fungsinya relawan pendamping tadi, gitu, mendampingi korban dalam proses hukum. Kemudian ada tadi advokat, yang perlindungan dari advokat ini, bahwa advokat itu wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan seperti apa, karena kan sebagai orang awam gitu yang memang tidak tahu proses hukum apa yang dijalani, sebagai orang awam yang memang ketika berbicara tentang berhadapan dengan hukum, polisi, pengadilan pasti takut gitu. Wah, nanti akan seperti apa? Nah, di sini advokat punya kewajiban nih untuk menjelaskan bagaimana proses peradilan yang akan dijalani oleh si korban. Ini melakukan koordinasi juga pada penegak hukum. Nah, ini perlindungan korban yang lainnya bisa baca juga bahwa korban itu memang bisa melaporkan gitu ya, melaporkan, dan kemudian korban juga bisa mendapatkan perlindungan gitu untuk akhirnya ditempatkan di rumah aman. Salah satunya adalah rumah aman ini. Karena biasanya kalau di rumah ketika korban sudah melaporkan, kembali ke rumah pasti merasa semakin terancam gitu. Bagaimana nanti justru malah semakin dipukul atau semakin disiksa dengan suaminya. Nah, ini korban itu punya hak untuk ditempatkan di rumah aman seperti itu. Dan biasanya rumah aman ini ya tempatnya ya supaya aman ya tidak ada yang tahu gitu, hanya petugas dan korban yang tahu. Cuman beberapa kasus pernah terjadi adalah rumah aman ini punya alamatnya itu jelas gitu. Rumah aman ABC, alamatnya di mana pasti jadi tidak aman lagi gitu bagi korban. Akhirnya rumah aman ini posisinya disembunyikan, dirahasiakan. Nah, mungkin next aja, Mbak, Mas. Kita masuk ke pemulihan korban. Nah, kalau di perlindungan korban ini, tadi ya, kalau ditanya tentang sanksi, di Undang-Undang 23/2004 itu, jelas sekali ada sanksi yang menyebutkan. Jadi memang setelah pasal tentang perlindungan korban itu ada penjelasan tentang sanksi-sanksi. Jadi ada tadi ya jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran yang masing-masing adalah merupakan delik aduan. Itu ketika diadukan oleh korban baru bisa diterima dan diproses. Nah, sanksinya pun ada, kekerasan fisik itu bisa paling lama itu bisa ada penjaranya juga, ada denda atau denda juga, tergantung dari akibat dampak yang ditimbulkan itu kekerasan fisiknya.
kalau menyebabkan kematian, kekerasan fisik yang menyebabkan kematian itu paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta. Cuman ya ada lagi juga kekerasan psikis tadi, kemudian kekerasan seksual dan penelantaran, masing-masing ada sanksi yang menanti bagi pelaku seperti itu. Nah, pemulihan korban ini tadi dilakukan oleh secara komprehensif gitu ya. Ada tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani. Masing-masing itu punya peran gitu, untuk memulihkan korban. Kalau kesehatan sudah jelas gitu, dia secara fisik yang mengalami luka-luka akibat KDRT diobati, tadi pekerja sosial, relawan pendamping, dan terakhir pembimbing rohani yang biasanya memang mendasar ya itu untuk bagi sebagian besar orang, bahwa penguatan secara rohani diperlukan. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu gambar tentang Undang-Undang PKDRT. Nah, berbicara tentang data tentang Undang-Undang data tentang korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau tadi di gambarnya itu fenomena gunung es ya. Gitu. Data kekerasan terhadap perempuan tuh posisinya ya seperti fenomena gunung es itu gitu. Apa yang terlihat di atas itu tidak sebenarnya yang terjadi gitu secara keseluruhan. Ternyata di bawah itu tuh masih banyak gitu yang tidak terungkap gitu, yang tidak terungkap, tidak diketahui oleh orang lain, sehingga ya berarti yang misalnya sekarang kita tahu angkanya 1.000 bisa jadi lebih besar dari itu gitu. Karena tadi faktor malu untuk mengadukan, takut, atau masih menganggap tabu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah ranah private. Nah, di sini pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik melakukan survei pengalaman hidup perempuan nasional. Nah, selama ini adalah kita tidak punya terkait dengan data kekerasan terhadap perempuan yang nasional. Selama ini kan kita hanya berpatokan pada catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan, misalnya yang itu skupnya tidak secara nasional ya, gitu catatannya. Nah, ini angka prevalensi ini menggambarkan angka kekerasan di Indonesia. Dan ternyata ditemukan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15 sampai 60 tahun di Indonesia mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Nah, sedangkan dan sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Jadi memang kalau 1:3 berarti ya sekitar 33% gitu, 33,3% seperti itu prevalensinya 1:3. Survei ini dilakukan tahun 2016 dan akan dilaksanakan lagi tahun depan, tahun 2021. Jadi 5 tahunan untuk melihat angka kekerasan terhadap perempuan. Nah, dan dari data ini diperoleh juga bahwa perempuan di perkotaan itu lebih banyak mengalami kekerasan dibandingkan perempuan di perdesaan. Tadi di perkotaan sebanyak 36,3% dan di perdesaan itu sebanyak 29,8%. Permisi Bu Siska, ya? Mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke, ini sedikit lagi. Terima kasih ya. Nah, berdasarkan pendidikan di sini kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas. Nah, status pekerjaannya adalah perempuan yang berstatus tidak bekerja sebanyak 35,1%, ini lebih banyak. Nah, oleh pasangan ini, nah kekerasan fisik ini ternyata apa saja bentuk kekerasan fisik yang dilakukan? Ditampar, ini ada ditampar, dipukul, didorong atau dijambak, ditendang, diseret, dihajar, dan ada kekerasan-kekerasan lainnya. Nah, ini data yang ditemukan, sekilas data dari hasil survei itu. Next, kalau tadi ini
oleh pasangan ya. Kalau ini oleh selain pasangan, ternyata ada juga nih oleh selain pasangan yang apa namanya, salah satunya itu bentuk kekerasan seksual gitu. Nah, bentuknya apa aja yang tadi pelaku berkomentar atau mengirim pesan bernada seksual seperti itu. Ternyata 10% ini cukup banyak. Kemudian pelaku menyentuh atau meraba tubuh. Biasanya ini ya entah di transportasi umum atau di tempat umum lah. Kemudian pelaku memperlihatkan gambar seksual atau pelaku memaksa hubungan seksual. Di sini ada jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Nah, next, ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita punya satu aplikasi, yaitu Simfoni PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini adalah aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan. Jadi data angka yang ada di sini adalah berdasarkan catatan yang dilaporkan oleh korban maupun keluarga korban kepada lembaga-lembaga layanan yang ada dari mulai baik di pusat maupun di daerah. Nah, ini digunakan oleh instansi-instansi tersebut, lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pencatatan terhadap laporan kasus kekerasan. Nah, kalau di sini jadi Kementerian PPPA itu kita punya sebenarnya bukan komando, tapi lepas ya, di masing-masing daerah itu punya tadi ya, sebagaimana Undang-Undang Pemda, bahwa urusan perlindungan perempuan itu juga harus dilakukan oleh daerah. Makanya daerah itu dia juga punya dinas, namanya dinas PPPA gitu, atau bergabung dengan dinas yang lain, misalnya dinas sosial dan PPPA, dinas Disdukcapil dan PPPA, atau dinas PPPA dan KB gitu. Cuman urusan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya tetap ada seperti itu. Nah, di sana mereka juga punya unit layanan tadi, unit layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, disinilah kasus-kasus kekerasan itu dilaporkan dan dicatatkan ke sini. Cuma memang kendalanya adalah memang belum maksimal gitu lembaga-lembaga layanan tersebut untuk mencatatkan laporan-laporan kekerasan di aplikasi ini. Cuman ini memang platform yang sudah dibangun, yang bisa untuk memfasilitasi untuk melihat berapa banyak kasus KDRT yang dilaporkan. Jadi terlepas apa yang di luar yang dilaporkan, tapi ada yang tercapture lah di sini kasusnya, mulai dari kasusnya seperti apa, kronologisnya, identitas pelaku, karakteristik korban seperti apa. Nah, itu bisa jadi bahan analisisnya. Oke, next. Nah, ini sedikit kalau berkunjung ke websitenya tadi, kekerasan.kemenpppa.go.id gitu, bisa lihat-lihat secara ringkasannya, gambar ringkasan kurang lebih itu. Next lagi. Nah, ini mungkin terakhir kami di sejauh ini di Kementerian PPPA berusaha untuk memberikan sosialisasi pencegahan KDRT sejak dini seperti ini gitu buat teman-teman semua, bahwa KDRT itu nyata gitu, dan KDRT itu bukan satu hal yang tabu untuk dilaporkan. Ketika kita sebagai anak di rumah melihat ada KDRT itu, kita juga punya hak untuk meminta perlindungan gitu. Kalau memang ragu atau malu gitu melaporkan, bisa mendatangi lembaga-lembaga layanan atau mungkin keluarga terdekat yang terpercaya seperti itu, yang mungkin lebih paham. Tidaknya bisa untuk melindungi diri kita dulu. Kemudian tadi peningkatan kapasitas sumber daya manusianya untuk penyedia layanan, jangan sampai nanti ada kasus orang datang ke kantor polisi tapi polisinya menganggap bahwa ngapain dilaporin sih, kasus rumah tangga sendiri seperti itu. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Tadi ya termasuk juga kita berusaha untuk membentuk desa-desa ya, karena tadi upaya KDRT itu tidak hanya di pusat, tapi kita juga ingin menurunkan sampai ke unit-unit terkecil gitu, bahkan sampai keluarga sosialisasinya gitu Pak. Ini kita juga ingin membentuk desa
desa atau kelurahan yang bebas KDRT. Tuh. Nah, kalau tahun lalu juga kita sebelum masa COVID itu gencar melakukan geber ya, gerakan bersama stop KDRT, kampanye-kampanye seperti itu, serta peningkatan layanan terhadap korban, penyediaan layanan terhadap korban. Kurang lebih itu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang belum jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Siska. Hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siska Ayu Tiara Dewi. Narasumber kita telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab dengan pertama bisa meninggalkan nama, asal instansi, dan ingin bertanya di kolom chat yang sudah disediakan ya teman-teman ya. Di sini ada penanya pertama dari Kriminologi Universitas Budi Luhur. Untuk Agatha dipersilakan. Iya, terima kasih untuk moderator. Halo Bu Siska, saya mau nanya Bu. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat informatif sekali. Tapi ada pertanyaan yang saya mau ajukan nih Bu. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pelaku kekerasan itu merupakan hasil dari manifestasi dari tindakan yang dia pernah alamin sebelumnya Bu? Jadi kayak dia melakukan kekerasan itu karena dia sudah mendapatkan kekerasan terlebih dahulu. Kayak contohnya mungkin bisa dibilang dia balas dendam seperti itu ya Bu ya. Nah yang kedua, apakah ada kasusnya justru di sini suami yang mendapat kekerasan itu Bu? Jadi ya istri yang menindas suami seperti itu Bu. Karena kan kita juga ibarat kata gini Bu, kan kita juga harus memperjuangkan hak-hak laki-laki dan perempuan juga di negara kita juga kan Bu. Nah ada nggak Bu kasusnya dan bagaimana penanganannya? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Langsung ditanggapi atau ditampung, Mbak Moderator? Boleh satu lagi penanya Ibu ya. Dari Monica Sharon, Kriminologi. Ya, untuk Monica Sharon dipersilakan. Untuk Monica Sharon, ya. Tes, selamat siang Bu. Saya ingin bertanya, apabila terjadi suatu kekerasan di sebuah lingkungan, lalu yang melapor adalah tetangganya, namun ketika si korban ditanya apakah ingin melanjutkan proses ke pengadilan atau melanjutkan kasus tersebut, namun si korban tidak mau melanjutkannya, apakah kasus itu akan terus dilanjutkan atau tidak bila terjadi kekerasan secara fisik? Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk Ibu Siska, boleh langsung dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Agatha dan Monica ya. Ya, pertanyaan yang pertama terkait pelaku KDRT adalah manifestasi dari yang sebelumnya, dari masa lalu. Sebagian besar gitu, pelaku itu memang adalah dia sebelumnya menjadi korban seperti itu. Nah, saya pernah baca, tapi saya detailnya lupa. Ada artikel penelitian yang mengatakan bahwa ketika ketika pelaku itu, ketika seseorang menjadi pelaku kekerasan, dia pernah mengalami hal yang serupa di masa lalunya seperti itu. Nah, kalau
Nah, ini pernah juga menjadi bahan tersendiri gitu ketika terjadi sebuah kasus, pelaku ini ditanya gitu, latar belakang keluarganya seperti apa, dan memang kebanyakan mereka adalah dari keluarga yang istilahnya tidak harmonis seperti itu. Nah, jadi memang ada pengaruhnya gitu. Nah, mungkin seberapa besar korelasinya ini bisa menjadi bahan untuk skripsi ya atau penelitian gitu buat teman-teman, seberapa besar korelasinya. Kalau terkait dengan ada banyak sebenarnya yang meneliti tentang itu gitu, nanti bisa dicari juga. Dan ini masa anak-anak, masa kecil itu merupakan satu manifestasi dia untuk di masa depan seperti itu. Nah, di teori perkembangan itu bahwa anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak harmonis di masa depan itu dia punya kecenderungan untuk menjadi abusive, kecenderungan untuk minder gitu. Dia menunjuk ketika dia minder dia akan menyendiri, dia mengisolasi. Tapi ada juga yang ketika dia ingin menunjukkan eksistensinya, tapi dia menunjukkan eksistensinya dengan cara yang salah. Salah satunya seperti itu. Jadi kalau dibilang ada atau tidak keterkaitannya, ada di beberapa kasus ditemukan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan suami yang menjadi korban, nah ini juga di beberapa kali diskusi gitu, bahkan dengan para pemangku kepentingan di daerah gitu, mereka juga bertanya kepada kami gitu di Kementerian PPPA, kenapa sih yang diurusin hanya perempuan dan anak gitu. Nah, apakah artinya kalau suami yang jadi korban itu tidak penting gitu? Saya tidak mengatakan seperti itu gitu, bahwa ketika suami jadi korban dia juga punya hak yang sama gitu sebagai korban, tapi posisinya adalah di sini kami gitu di KPPA karena tusinya adalah untuk perempuan dan anak, jadi kami fokus ke perempuan dan anak seperti itu. Nah, kalau data tadi di Simfoni yang saya disempat paparkan di akhir, ada gitu. Ternyata di situ ditemukan bahwa korban itu nggak semua perempuan yang terdata di situ. Ada korban laki-laki juga. Cuman memang angkanya tidak sebanyak korban perempuan seperti itu. Nah, apakah ditangani? Ya itu pasti kalau di kepolisian pasti akan ditangani gitu. Tapi kalau di kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu bukan menjadi tusi kami gitu untuk menindaklanjuti kasus suami atau laki-laki yang menjadi korban. Tapi kalau misalnya secara hukum ya pasti sudah diadukan polisi, ya itu pasti akan ditindaklanjut gitu oleh kepolisian. Cuman ini bicaranya adalah tusi kami di KPPA seperti itu, yang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tapi kalau ditanya kasusnya ada enggak, memang ada gitu. Nanti di data Simfoni itu ada. Misalnya suami disiram air panas sama istri, ada itu. Nah biasanya kalau saya cek itu di datanya sebagian besar itu terjadi di daerah-daerah timur ya, itu kasusnya KDRT istri terhadap suami seperti itu. Nah kemudian yang melapor tetangga. Nah ini banyak nih yang melaporkan tetangga, tapi istrinya nggak mau. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa KDRT ini bagi sebagian besar orang masih dianggap sebagai hal yang tabu gitu untuk diceritakan kepada orang lain. Gitu. Nah sebenarnya tetangganya ini menurut saya bisa dijadikan contoh gitu sebagai tetangga teladan. Dia aware terhadap lingkungannya, dia peduli terhadap tetangganya, peduli terhadap sesama. Nah, kalau ini kan kasus KDRT yang menimpa istri. Kalau misalnya anak, di kami itu ada perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ya, salah satunya yaitu berusaha menggerakkan masyarakat untuk bisa aware. Nah, lalu gimana kalau misalnya istri tetangga sudah melaporkan, lalu istrinya yang menjadi korban itu tidak mau menindaklanjuti? Nah, mau nggak mau karena yang melaporkan tetangganya gitu sebagai delik aduan ya sudah dilaporkan, yaitu
ketika istrinya tidak mengaku, pasti kekurangan barang bukti kan, kekurangan barang bukti yang akhirnya polisi ya tidak bisa menindaklanjuti gitu, meskipun sudah dilaporkan oleh tetangga, tapi tidak ada pengakuan, tidak ada barang bukti misalnya seperti itu, ya tidak kuat gitu untuk akhirnya ditindaklanjuti seperti itu. Nah, ini banyak yang akhirnya terjadi seperti ini, yang akhirnya tadi saya sampaikan siklusnya tadi gitu. Tapi ketika ada satu masa ketika siklusnya itu sudah sangat berat gitu bagi si istri, akhirnya udah memantapkan ya, memantapkan untuk melaporkan. Nah, tetangganya ini kalau bisa dia punya peran untuk membantu gitu ketika nanti terjadi kekerasan lagi, meyakinkan kepada istrinya, ayo kita proses supaya tidak berlarut-larut, apalagi kalau misalnya sudah punya anak gitu kan, bahkan korbannya kan tidak cuma istrinya gitu, tapi juga anak yang menjadi korban. Nah, ini beberapa kasus seperti itu, akhirnya ya tidak bisa ditindaklanjuti karena ya sudah dilaporkan tapi nggak korbannya sendiri tidak mau mengaku dan ya tidak ada bukti gitu, tidak bilang oh enggak kok nggak ada kekerasan seperti itu. Kurang lebih untuk Monica dan Agatha mungkin bisa membantu menjawab. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Berhubung waktu kita untuk sesi tanya jawab sampai 10 menit lagi, satu pertanyaan, boleh 2 pertanyaan lagi. Untuk yang pertama, Jessica Putri Syah, dipersilakan. Kepada Jessica, silakan diaktifkan mic dan Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Bu. Bagaimana jika pelaku dari kekerasan tersebut adalah orang yang memiliki gangguan bipolar, Bu? Apakah dia akan mendapat perlakuan yang sama dengan pelaku-pelaku yang tidak memiliki gangguan tersebut, atau mereka akan mendapatkan sedikit perlakuan yang berbeda, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. terima Ada kasih. lagi? Ya, satu lagi untuk Bu Vida, silakan. Makasih moderator, saya dikasih waktu buat bertanya. Halo Mbak Siska. Ya, halo Bu. Salam kenal ya. Salam kenal. Maaf nih, saya jadi pertanyaan saya standar aja Mbak Siska. Sebenarnya ini menarik ya, makasih banyak Mbak Siska atas informasinya tadi keseluruhannya. Jadi memang kebetulan spesialisasinya terkait mirip-mirip sama Mbak Siska. Cuma mungkin dari tadi, apalagi Mbak Siska dari pemerintah gitu ya, dari Kementerian PPA sendiri gitu. Tadi kan udah ada pencegahan, ada sosialisasi, mau fasilitasi berbagai hal. Nah, ketika ada suatu kasus, baik itu yang dilaporkan atau misalnya mau jemput bola sekalipun ada satu kasus gitu, perannya atau porsinya dari Kementerian PPA sendiri untuk pendampingan tuh bagaimana ya Mbak Siska? Ketika misalnya ada satu kasus, kemudian sudah dilaporkan masuk dalam sistem peradilan pidana, kemudian pelaku atau misalnya suami lah gitu ya, pelakunya sudah masuk ke lapas, kemudian bisa balik lagi atau melakukan misalnya balas dendam atau bagaimana, dan pendampingan, perannya Kementerian PPA itu dalam proses pendampingan kasus KDRT itu bagaimanakah Mbak? Apakah ketika ada laporan pendampingan secara hukum, melaporkan rekomendasi ke pihak penegak hukum, kemudian setelah kejadian, setelah pelaku sudah masuk dalam sistem peradilan pidana, masih ada lagi pengawasan atau pendampingan lainnya? Kalau memang ada pendampingan, kurun waktunya berapa lama untuk membiarkan korban memang sudah benar-benar aman di posisinya setelah lepas dari.
Goblok. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, makasih banyak Ibu. Pertanyaan Ibu ini sebenarnya menjelaskan apa namanya, tusi KPPA ya Bu ya, seperti apa. Sebelum berangkat ke situ, terkait dengan pertanyaannya Jessica tadi, pelaku yang punya gangguan bipolar. Pelaku yang sebelumnya, pelaku ini diketahui punya bipolar itu atas pengakuan dia atau atas dasar setelah diperiksa gitu. Karena pasti nanti pelaku ini juga akan diperiksa gitu, benar dia ini mengalami gangguan mental seperti itu. Nah, nanti petugas kesehatan, petugas medis itu yang memberikan catatan gitu bagaimana dengan kondisi kesehatannya dia, termasuk kondisi kejiwaannya gitu. Nah, kalaupun memang diketahui punya gangguan mental seperti ini, pasti akan ada penanganan yang berbeda gitu. Nah, cuman saya belum pernah melihat langsung yang punya gangguan jiwa seperti ini gitu. Tapi untuk proses hukumnya seperti apa? Ya ini ada kekhususan gitu seperti itu. Kayak kasusnya siapa ya? Kayak ada kasus yang kayak sempat viral juga gitu ya, memang pelakunya ini dia punya gangguan mental seperti itu. Nah, kalau misalnya dia diproses seperti orang normal, pastinya nanti kalau dia ternyata di penjara bergabung dengan di lapas bergabung dengan orang-orang di dalam yang normal seperti itu, nah nanti bagaimana gitu antisipasinya. Nah, pertama perlu dipastikan dulu nih kondisi kejiwaannya, apakah benar-benar bipolar atau mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Nah, pasti nanti akan ada kekhususan gitu untuk si pelaku ini bagaimana, tapi dia tetap akan mendapatkan sanksinya gitu, seperti itu. Nah, tapi saya belum pernah langsung sih, jadi karena belum pernah melihat langsung yang punya gangguan mental gitu, belum pernah ketemu langsung, jadi seperti apa bentuknya saya belum bisa menjawab gitu, penanganannya secara rinci seperti apa. Sama ini sih masih yang normal-normal aja. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Hazizah ya Bu, jadi Kementerian PPPA itu sebelum tahun 2020 seperti tadi saya sampaikan adalah kementerian yang berada pada tataran advokasi Bu, kebijakan. Nah, posisinya itu sebelum muncul PP 65 2020 Perpres 65 2020. Nah, ketika ada kasus, kami punya unit di Kemen PPPA ada unit pengaduan masyarakat. Nah, kami menerima pengaduan ada baik secara langsung maupun online, telepon seperti itu. Nah, kasus tersebut kemudian kita lihat dia ada di wilayah mana gitu. Nah, ketika memang kasus itu ada di misalnya di Provinsi Jawa Barat seperti itu. Nah, kita akan merujuk itu ke Provinsi Jawa Barat gitu, ke Dinas PPPA Jawa Baratnya Bu. Tolong misalnya ada kasus KDRT gitu di Bogor nih. Nah, kita menghubungi Dinas PPPA di Bogor ini. Tolong dicek tadi ada yang melaporkan atas nama A, alamatnya di sini misalnya, tolong dicek apakah ada kasus seperti itu. Nah, posisinya seperti itu Bu, mengkoordinasikan. Karena kan mengkoordinasikan kasus-kasus yang terjadi. Nah, ada juga kasus-kasus yang dilaporkan misalnya terjadi di misalnya seperti di Batam seperti itu, kasus terjadi tenaga kerja di sana. Nah, ternyata dia asalnya itu dari daerah Jawa Timur seperti itu. Nah, itu kan butuh koordinasi lintas antar provinsi. Nah, kita mengkoordinasikan antara si dinas PPPA yang ada di Kepri dengan dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur seperti itu, dikoordinasikan. Nah, untuk pendampingannya sendiri tadi Bu,
kalau di Kemen PPPA itu kita belum punya tenaga konselor sendiri, psikolog, terus advokat sendiri, kita tidak ada. Tapi tadi di masing-masing dinas PPPA itu ada UPTD PPA. Kalau dulu namanya P2TP2A. Jadi sebelum jadi UPTD PPA itu ada P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satunya yang masih aktif itu P2TP2A DKI Jakarta. Itu mereka masih menggunakan nomenklatur P2TP2A. Tapi sejak muncul Undang-Undang Pemda tadi yang 23 2014 justru kalau P2TP2 itu tidak semua daerah punya. Nah, amanat Undang-Undang Pemda tadi setiap daerah justru harus punya UPTD PPA. Seperti itu, harus membentuk UPTD PPA. Nah, UPTD PPA dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Nah, di UPTD PPA itu harus ada SDM layanannya seperti konselor, psikolog, pendamping hukum, terus kesehatannya seperti itu. Nah, itu amanat dari Undang-Undang 23 tadi. Proses dari pusat sampai ke daerah gitu untuk membentuk UPTD PPA. Cuman sampai sekarang prosesnya dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota memang masih berproses, belum semua membentuk UPTD PPA. Cuman untuk provinsi sebagian besar sudah, kalau tidak salah sudah 33 provinsi. Cuman yang kabupaten kota dari 514 masih belum lah, masih banyak yang belum membentuk UPTD PPA itu. Nah, proses pendampingan korbannya tadi dilakukan oleh unit-unit layanan tersebut. Gitu. Nah, selain UPTD PPA itu kita juga bekerja sama dengan unit-unit layanan lain, Bu, seperti FPL, Forum Pengada Layanan, terus kemudian kita juga koordinasi juga dengan biasanya Komnas Perempuan juga seperti itu kan. Kita ada koordinasi untuk kasus-kasus tertentu gitu. Terkadang memang dari Komnas dia punya kasus dan perlu rujukan dari pemerintah, ya diarahkan ke KPPA seperti itu. Jadi dari kebijakan yang sudah muncul tadi, mulai dari Undang-Undang 23 2014 sampai turun ke Perpres 65 2020 yang akhirnya men-state bahwa KPPA itu sudah bisa jadi layanan rujukan akhir, yang artinya bisa memberikan layanan secara langsung. Kalau dulu kan hanya pada tataran advokasi dan kebijakan. Nah, dari Perpres 65 2020 itu akhirnya penambahan tusi gitu, bahwa KPPA itu tidak hanya sekedar tataran level kebijakan, tapi sudah bisa langsung ke layanan seperti itu. Jadi posisinya berdasarkan Perpres tadi, penambahan tusi yang akhirnya bisa lebih Kementerian Kebijakan, ini kementerian yang lebih teknis, kementerian teknis itu. Kayak misalnya Kementerian Pendidikan teknis kan, langsung bisa daerah. Nah, ini baru di 2020 berdasarkan Perpres tadi, Bu. Kurang lebih itu, Bu, mungkin penjelasannya masih ada yang kurang. Makasih Mbak Siska. Saya khawatirnya waktunya udah mepet. Baik. Nanti ngobrol-ngobrol di lain waktu gitu ya Mbak Siska ya. Boleh, silahkan Bu. Terima kasih, kembali ke Devi. Baik, terima kasih banyak Ibu Siska. Padahal di sini masih ada banyak yang ingin bertanya. Sayangnya waktu sudah habis ya teman-teman ya. Mohon maaf. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Insyaallah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar pada Pekan Ilmiah Kriminologi yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semoga semua materi yang telah kita dapat hari ini bisa berguna untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari dan lebih bijak dalam bersikap. Baik, kepada seluruh hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi bersama guna mengabadikan momen yang berharga hari ini. Untuk operator, silakan dibantu.
Untuk pemenang lomba? Pemenang lomba nanti setelah ini. Oh gitu ya. Oke. Setelah ini ya Bu, kita Sekarang dokumentasi foto dulu Bu, dokumentasi dulu ya. Pertama, semuanya. kita yang ke slide pertama dulu ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Bentar ya Bu, soalnya satu-satu ininya. Bentar ya. Oke. Izin sebentar. Yang kedua ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, yang terakhir nih ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya semuanya. Tapi jangan keluar dulu ya, kita mau ini, apa namanya, pengumuman lomba TikTok ya Kak, sama background. Iya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Hadirin peserta webinar dimohon untuk tetap berada di ruangan karena kami akan mengumumkan pemenang dari rangkaian perlombaan yang telah dilaksanakan seiring dalam Pekan Ilmiah Kriminologi 2020 ini. Adapun lomba yang telah dilaksanakan yakni lomba karya konten TikTok yang bertemakan impian kuliah di Kriminologi Universitas Budi Luhur dan juga lomba background digital bertema impian kuliah di Kriminologi Universitas Budi Luhur. Langsung saja, saya akan mengumumkan hasilnya. Telah ditandatangani oleh Dewan Juri pada Senin 2 November 2020. Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kategori yang saya bacakan pertama adalah lomba karya konten TikTok. Selamat kepada pemenang lomba karya konten TikTok dari Kriminologi Universitas Budi Luhur. Selamat kepada Zara Ampari Luciana. Berikut karya dari pemenang lomba TikTok. Seem to replace your brain with your heart. You take things so hard and then you fall apart. You try to explain, but before you can start, those crybaby tears come out of the dark. Someone's turning the handle to the voices in your eyes. You pour it out where everyone can see. Your heart's too big for your body. It's why you won't fit inside. You pour it out where everyone can see. They call you cry baby, but you don't fucking care. Cry baby, so you laugh through your tears. Cry baby, 'cause you don't fucking care. Tears fall to the ground. You just Baik, terima kasih pada panitia. Selanjutnya kita umumkan pemenang dari lomba background digital. Siapakah pemenangnya? Pemenang lomba background digital jatuh kepada SMA Kristen Harapan Bangsa Balikpapan. Selamat kepada Laura Winner Anastasia untuk hasil karya dari pemenang. Silakan panitia dibantu.
Terima kasih kepada panitia. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang lomba dalam rangkaian acara Pekan Ilmiah Kriminologi 2020 dengan hadiah uang tunai dan piagam penghargaan. Kepada rekan-rekan peserta lomba yang belum berhasil, jangan berkecil hati, teruslah berkarya. Kepada para pemenang, setelah acara berakhir dimohon segera menghubungi panitia untuk mengurus administrasi dan hadiah lomba. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin peserta webinar Pekan Ilmiah Kriminologi, tidak terasa kita telah berada di akhir acara. Artinya sebentar lagi acara akan berakhir. Ketahuilah rekan-rekan, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangannya, kamu harus terus bergerak maju. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin. Semoga kita masih bisa berjumpa di acara. Makasih Mbak Siska. Sama-sama Ibu dan teman-teman semua panitia. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Tadi pemenangnya yang mana? Saya penasaran. Sarah, Bu Sarah dan pemenang yang lainnya, ayo. Sarah coba ditunjukkan wajahnya. Yuk keluar yuk. Yang pemenang silakan. Yang TikTok, yang background hadir nggak dari Balikpapan ya itu ya? Background hadir ada tadi, Bu. Ada. Background hadir Bu. Sarah Lucy nggak ada Bu. Saya. Mana? Sarah, yuk. Itu Bu yang Zara, ini ada Zara TikTok ya? Iya Ibu. Sarah silakan sampaikan ke saya, Sarah. Keren. Terus yang background? Laura Winner. Laura yang mana tuh? Mana Lagi ya? nyariin nih. Iya. Angkat kakinya kok. Disuruh Sarah angkat boleh kaki. sampaikan gimana perasaannya setelah menang? Nah, mana nggak kelihatan ya? Nggak menemukan. Coba admin ditemukan mana pemenangnya itu. Baru ada Laura nih Bu. Laura di dalam. Tapi Sarah Lucy nggak ada kayaknya. Hah? Lagi Ini bikin Zara. TikTok. Itu Zara. Kalau Zara mas saya lihat tuh Zara, Ampari. Ini Laura Winner Bu, ada Bu. Saya nemuin Bu. Tuh lagi nyengir-nyengir Bu. Coba di Langsung aja dijadiin co-host biar bisa ini. Udah dijadiin kok. Boleh sampaikan Tuh, pesannya gimana setelah menang? Keren. Oke. Ada Halo Sarah, salah. Apa? Laura. Kesan pesannya dong, Sarah. Iya. Masuk krim ya, Laura. Laura, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 11. Oh, 8, 9, 10, 11. Kelas 2 ya? Kelas 2 Bu. Ditunggu ya di kriminologi Budi Luhur. Nah, ini ya. Itu dia. Akili saya banget. Namanya udah sesuai Winner. Iya benar. Oh iya, Laura Winner ya ampun. Kamu SMA, maksudnya belajar desain, apakah ada ekskul atau belajar sendiri, utak-atik sendiri atau? Belajar sendiri sih. Oh, belajar sendiri, otodidak ya. Oke. Sip, selamat ya. Zara tadi mana Zara? Laura ditunggu Halo, di Ibu. Himakrim ya. Iya, Laura. Disambut nih sama kakak-kakaknya. Yang cewek-cewek bukan yang cowok-cowok ya, mohon maaf. Seumuran deh. Emang kenapa Bu? Halo Sarah Lucy. Zara, Halo, iya. Sarah, gimana pesannya? Oh ini dua pemenang kita. Iya, nggak bisa di spotlight kan ya? Zara Ini juga. Itu coba diceritain perjuangannya membuat videonya itu sangat niat ya beberapa scene itu. Boleh dong diceritain. Iya. Itu buatnya dari jam 5 sampai jam 9 malam. Udah gitu ke upload di TikToknya 3 kali ke band. Soalnya ada darah-darah gitu ya, Sarah. Iya. Nah, Oke. itu caranya biar nggak ada darah-darahnya nggak ke report itu gimana sih, Sar? Tadinya diedit, dibantuin. Oh, dibantuin. Oke. Oke lah. Sip.
Nanti kontak panitia atau panitia yang ngontak nih para pemenang. Selamat ya. Panitia yang ngontak, Bu. Kontak aja Bu. Panitianya kontak kok Bu. Ya. Nanti ditunggu di chat panitia ya. Terima kasih. Selamat ya Laura. Selamat Laura, Sarah. Selamat. Terima kasih semuanya ya. Udah bisa live kita. Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Udah. Bu. Meluangkan waktunya. Terima kasih para audiens juga Terima kasih ya yang teman-teman. sudah ini.